Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum tentang sirah nabawiyah, yang pembahasan kita masih tentang gambaran atau deskripsi tentang keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Yang pada pertemuan sebelumnya, 2 pekan yang lalu, kita telah melihat cuplikan dari keadaan religius atau keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, yang mana sejatinya masyarakat Arab mereka adalah muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semenjak dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian terjadi kesyirikan semenjak kedatangan Amr bin Luhai, salah satu tokoh Khuza'ah yang membawakan ajakan untuk menyembah kepada berhala, yang dia membawa berhala Hubal dari wilayah Syam. Sejak saat itu kemudian penyembahan terhadap berhala menyebar luas di seluruh penjuru Jazirah Arab. Nah, pun demikian, selain agama penyembahan berhala, terdapat agama Yahudi dan kemudian agama Nasrani. Yudaism itu ada di wilayah Jazirah Arab juga, dan kemudian agama Nasrani juga ada di wilayah Jazirah Arab. Singkatnya, orang-orang Yahudi yang berada di wilayah Jazirah Arab ini, mereka mendapatkan nubuat atau berita dari para rahib-rahib mereka bahwasanya Nabi akhir zaman itu kelak akan diutus di wilayah Hijaz. Oleh karena itu, mereka sebagian hijrah ke wilayah Hijaz di Jazirah Arab tersebut dengan harapan nanti kelak Nabi akhir zaman itu lahir dari keturunan mereka. Mereka masih berharap Nabi penutup itu lahir dari Bani Israel, dari terahnya Nabi Ishak alaihi salatu wassalam, itu yang mereka inginkan. Oleh karena itu mereka menempati beberapa wilayah di Jazirah Arab, diantaranya di Khaybar dan kemudian di Yathrib, yang mana Khaybar itu masih berdekatan dengan Yathrib. Nah, untuk di Yathrib, yaitu Madinah sebelum kedatangan Nabi, namanya Yathrib, ada 3 qabilah besar yang merupakan keturunan Bani Israel. Yang pertama adalah qabilah Bani Qainuqa. Qabilah Bani Qainuqa ini secara turun-temurun dia kemudian bermigrasi dan kemudian menetap di wilayah Yathrib dan menjadi sekutu bagi suku Khazraj. Dan Bani Qainuqa ini menempati wilayah di pertengahan kota Yathrib dan memiliki pasar di kota Yathrib. Kemudian 2 qabilah lagi yang berada di luar kota Yathrib, jadi tidak bermukim di jantung kota Yathrib, yaitu qabilah Bani Nadir dan qabilah Bani Quraizzah. Yang mana Bani Nadir dan Bani Quraizzah ini lebih dekat satu sama lain, sehingga keduanya ini menjadi sekutu bagi suku Aus. Jadi Bani Qainuqa tadi sekutu bagi suku Khazraj, dan Bani Nadir serta Bani Quraizzah ini sekutu bagi suku Aus. Yang secara umum Aus dan Khazraj ini yang lebih banyak secara jumlahnya adalah Khazraj. Sementara Aus, suku Aus ini dia lebih sedikit dari sisi kuantitas.
Nah, kalau dilihat dari ketiga kabilah Bani Israel yang menganut agama Yahudi ini di kota Yathrib, Bani Qainuqa ini lebih memiliki peran di tengah-tengah masyarakat Yathrib pada saat itu, karena Bani Qainuqa itu memiliki pasar di tengah-tengah jantung kota Yathrib. Nah, kalau Bani Qainuqa ini memiliki pasar, artinya nanti sebagian besar ekonomi yang ada di kota Yathrib itu memang dikendalikan oleh Bani Qainuqa. Artinya dalam hal ini dikendalikan oleh pihak Yahudi ketika mereka memiliki pasar. Nah, tentunya dalam ajaran kebiasaan taqalid dan kemudian tradisi mereka, masyarakat Arab yang berada di wilayah Yathrib ini banyak terpengaruh dengan budayanya orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi apa yang mereka pandang dari orang-orang Yahudi ini kemudian mereka turuti, karena mereka melihat orang-orang Yahudi ini adalah ahli kitab, dan ahli kitab itu adalah orang terpelajar. Nah, nanti secara tradisi sosial masyarakat Madinah itu juga mendapatkan pengaruh dari tradisinya orang-orang Yahudi. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah itu di dalam sunannya, bahwasanya orang-orang Yathrib ini mencontoh perilaku dari orang-orang Yahudi dalam hal pernikahan. Nah, di dalam Sunan Abi Daud, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma itu menceritakan bahwasanya wanita-wanita Ansor ini, mungkin di kajian fikih nikah kemarin pernah kami sampaikan bahwasanya orang-orang wanita-wanita Ansor itu tidak mau didatangi oleh suaminya kecuali dari arah depan, karena mereka mendapatkan satu doktrin dari orang-orang Yahudi yang berada di Yathrib, yaitu apa? Bahwasanya nanti anak yang dihasilkan dari hubungan badan yang seorang istri didatangi oleh suaminya tidak dari arah depan, itu nanti anaknya lahir juling gitu kan. Kanal waladu yuladu ahwal. Nah, maka wanita-wanita Ansor nggak mau anaknya itu lahir juling. Nah, problem yang ini kemudian terjadi setelah hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Ketika masyarakat muhajirin Mekah itu dalam perilaku mereka di rumah tangga, suami itu mendatangi istri dari arah mana yang diinginkan suami, itu sah-sah saja gitu kan. Ketika sampai di Madinah ternyata kok budayanya berbeda. Budayanya berbeda karena orang-orang Madinah mengambil adat tradisinya itu dari orang-orang Yahudi. Nah, ketika terjadi problem yang demikian, Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya dalam surah Al-Baqarah, nisa'ukum harathul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu tempat kalian bercocok tanam, dan datangilah istri-istri kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Itu yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini beberapa contoh dari pengaruhnya Yahudi terhadap kehidupan masyarakat Arab. Kemudian yang Nasraniyah bagaimana? Agama Nasrani ini secara umum ada di dua wilayah, yaitu wilayah kerajaan Ghassan. Itu kemarin petanya telah kami sampaikan pada pengajian yang awal dahulu ketika kita melihat wilayah topografi Jazirah Arab. Jadi di wilayah utara perbatasan dengan Syam itu kerajaan Ghassan, yang mana dia adalah kerajaan Arab yang dipimpin oleh seorang raja Arab. Mereka menuturkan percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab, tetapi secara kenegaraan mereka adalah kerajaan boneka di bawah pengaruh kekuasaan Romawi. Sehingga nanti dalam keyakinan beragamanya mereka menganut Nasraniyah. Mereka menganut Nasraniyah. Nah, Romawinya ini Romawi Bizantium atau Romawi Timur. Sehingga gerejanya itu jangan antum sangkakan gereja Katolik Roma, enggak. Tetapi gerejanya itu adalah gereja Ortodok Timur. Jadi gereja mereka itu gereja Ortodok Timur. Nah, di wilayah selatan, wilayah Najran yang berbatasan dengan Yaman,
masyarakat Arab di sana menganut Nasraniyah Ortodok Ethiopia, yang mana Ortodok Ethiopia ini berada bersebelahan, tinggal nyebrang Laut Merah saja. Kalau antum lihat di petanya, kerajaan Ethiopia itu menyeberang ke wilayah Yaman itu dekat. Ada semenanjung yang menghubungkan keduanya itu dengan jarak yang sangat berdekatan, sehingga pengaruh Nasraniyah yang ada di wilayah Ethiopia itu sampai ke wilayah Yaman yang kemudian dianut oleh orang-orang Najran. Nah, singkatnya secara umum agama Yahudiyah dengan Nasraniyah itu berada di dua wilayah ini, yang nanti masyarakat Arab Nasrani dari Najran itu di tahun ke-9 Hijriah mereka akan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi dialog di antara mereka di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan di dalam riwayatnya Imam Ibnu Ishaq rahimahullah itu di dalam kitab beliau As-Siyar wal Maghazi, yang kemudian juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyahnya, disampaikan bahwasanya ketika sampai pada waktu asar, orang-orang Nasrani itu hendak melaksanakan sholat. Jadi memang gereja Ortodok Timur itu ada ibadah sholatnya pagi dan petang, 2 kali sehari dia sholat. Ada gerakan rukuknya juga mereka gitu loh. Tetapi mereka ketika sholat itu menghadap timur. Nah, Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk melakukan sholat di Masjid Nabi pada saat itu, dalam riwayatnya Imam Ibnu Ishaq ini, dengan menghadap ke arah timur. Nah, sampai di sini riwayat ini seringkali disalahgunakan oleh sebagian kalangan dengan mengatakan Rasulullah mengizinkan orang Nasrani melakukan misa, ibadah misanya di Masjid Nabi. Ini nggak benar. Ibadah misa ini bukan ibadah sholat. Yang diizinkan oleh Rasulullah itu melakukan ibadah sholat gitu. Ibadahnya gereja Ortodok Timur, sementara ibadah misa yang dilakukan pada saat Natal dan kemudian hari kenaikan Isa Al-Masih itu, ini kan tradisinya gereja Katolik Roma, yang mana hal tersebut tidak pernah diizinkan oleh Nabi SAW untuk terjadi di masjidnya. Nah, ini merupakan pergeseran dari fakta riwayat yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sejarah. Ini perlu diluruskan apa yang diizinkan oleh Nabi dan apa yang kemudian dibuat-buat, dinyatakan seolah-olah Nabi mengizinkan, padahal tidak pernah Nabi SAW untuk mengizinkan hal tersebut. Nah, demikian singkatnya Yahudi dan Nasrani. Sebagai khulasah, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan uraian al-halah ad-diniyah. Jadi secara umum keadaan agama masyarakat Arab secara umum, ini beliau sampaikan khulasahnya atau ringkasannya. Beliau mengatakan, kanat hadhihi diyanat hiya diyanatul Arab hina ja'al Islam. Agama-agama inilah yang dianut oleh masyarakat Arab ketika Islam itu datang. Waqad asaba hadhihi diyanat al-inhilal wal bawar fal musyrikun alladzina kanu yad'una annahum ala dini Ibrahim kanu ba'idina an awamir wa nawahi syariati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi agama-agama yang diakui oleh masyarakat Arab ini terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan. Orang-orang musyrik yang mereka mengaku bahwasanya mereka itu di atas agamanya Nabi Ibrahim, justru kemudian mereka itu jauh dari perintah dan larangan syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Muhmilina ma atat bihi min makarimil akhlaq, menyepelekan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tentang kemuliaan akhlak. Fakathurat ma'asihim, maksiat mereka justru banyak. Wa nasya'at fihim ala tawali az-zaman ma yansha'u fil wathaniyyin min adatin wa taqalida. Terus tumbuh di tengah-tengah mereka selama zaman yang panjang apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala pada umumnya, berupa adat dan tradisi. Tajri majra al-khurafat, yang menempati kedudukan khurafat ad-diniyah. Khurafat ad-diniyah ini kan keyakinan-keyakinan yang enggak mendasar.
wa atharat fil hayah al-ijtimaiyah was-siyasiyah wad-diniyah, yang semua khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dasar itu tadi memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial mereka, terhadap kehidupan politik mereka, bahkan kemudian agama mereka, ta'tsiran balighan jiddan, dengan pengaruh yang sangat kuat mengakar di tengah-tengah mereka. Ammal Yahud, adapun Yahudi, faqad inqalabat riya'an wa tahakkuman. Orang-orang Yahudi ini mereka berpaling untuk menuju riya, atau lebih senang untuk menunjukkan dirinya itu dengan secara riya, wa tahakkuman, dan kemudian memberikan hukum di tengah-tengah masyarakat Arab. Wasara ru'asa'uha arbaban min dunillah. Nah, mereka memberikan hukum itu yang mana pemimpin-pemimpin mereka itu menjadi Rabb, seolah-olah menjadi Tuhan yang memberikan titah kepada masyarakat kalangan bawah. Yatahakkamuna fin nasi wa yuhasibunahum hatta ala khuturatin nafsi wa hammasatis syafah. Mereka menjadikan pemimpin-pemimpin mereka itu sebagai hakim selain Allah Azza wa Jal. Jadi boleh menentukan hukum sendiri untuk menggantikan hukum Allah Azza wa Jalla. Ini kan mirip seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Nasrani pada saat itu, yaitu ajaran bahwasanya Nabi Isa itu turun untuk untuk menebus dosa manusia. Itu kan bukan ajarannya Nabi Isa, tapi ajarannya Paulus yang kemudian ditetapkan oleh gereja, oleh pemimpin-pemimpin agama mereka. Kemudian pemimpin-pemimpin agama ini ketika menetapkan suatu perkara ini dianggap sebagai dalil agama meskipun tidak tertuang di dalam kitab suci mereka. Nah, antum nanti kalau misalnya melihat Bible, ajaran-ajaran untuk menuhankan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu kan adanya di perjanjian baru, di surat-suratnya Paulus gitu. Tetapi nanti mulai dari perjanjian awal, ketika antum baca dari kitab Kejadian sampai kemudian habis di perjanjian awal, sampai kemudian masuk di 4 gospel itu, Matius, Lukas, Markus, dan Yohana, itu 4 ini belum ada penuhanan terhadap Nabi Isa. Baru nanti penuhanan terhadap Nabi Isa itu lewat ketika surat-surat Paulus yang 12 sampai kemudian akhir itu. Karena memang itu ajaran Paulus, bukan ajarannya siapa? Bukan ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nasraniyah demikian, Yahudi juga demikian, berani untuk menetapkan suatu hukum yang tidak tertuang di dalam Taurat, asalkan keluar dari lisan pemuka agama mereka itu dianggap sebagai dalil. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Jangan dianggap dia seorang ulama terus kemudian mengatakan hukum ini boleh, itu nggak boleh, gitu kan, yang bertentangan dengan apa yang Allah tuangkan, apa yang Allah tetapkan dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terjadi di agama Yahudi. Waja'alu hammahum al-hadwah bil mal wariyasah. Orientasi mereka itu tertuju pada uang dan kekuasaan. Wa in dha'ad din, meskipun agama itu harus hilang. Jadi mereka mengesampingkan kemuliaan agama untuk tujuan harta dan kepemimpinan. Wantashara al-ilhad wal kufur, meskipun kemudian tersebar penyimpangan dan kekufuran, wat tahawun bit ta'alim, dan peremehan, penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama, allati khassallahu alaiha, yang Allah khususkan terhadap mereka, wa amara kulla fardin bitaqdisiha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan masing-masing orang untuk mensucikan dan memuliakan ajaran agama Allah, itu mereka kesampingkan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sampai saat ini juga. Wa amman Nasraniyah, adapun orang-orang Nasrani, faqad adat wathaniyatu usratil fahmi. Orang-orang Nasrani itu adat wathaniyah, mengembalikan kepada penuhanan wathaniyah. Penuhanan wathaniyah itu paganisme. Usratil fahmi yaitu aturan paganisme yang meyakini kekeluargaan gitu. Tuhan itu punya keluarga. Jadi Trinitas itu kan
konsep ketuhanan pagan sebenarnya gitu kan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Yang mana dalam budaya-budaya paganisme dunia itu mulai dari paganisme Yunani, Romawi, mereka memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa yang punya istri, punya anak gitu loh. Punya istri, punya anak. Ini yang disebut dengan zaman Helenisme. Yaitu diambil dari nama salah satu dewi orang Yunani, Helen. Nah, pada saat itu memang kerajaan Mesir yang berada di wilayah kekuasaan Yunani itu yang memerintahkan penerjemahan Bible dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Jadi penerjemahan Bible pertama itu dari bahasa Ibrani itu ke bahasa Yunani dulu, baru nanti dari bahasa Yunani ini diterjemahkan ke bahasa-bahasa dunia termasuk bahasa kita saat ini. Nah, pada saat proses penerjemahan itu memungkinkan atau tidak pengaruh Helenisme, kepercayaan terhadap dewa-dewi yang punya anak itu masuk ke dalam ke dalam proses penerjemahan tersebut. Nah, sehingga kemudian masuk dalam keyakinan mereka konsep trinitas itu gitu loh. Ini berlangsung lama, berabad-abad, jadi demikian. Wa aujadat khaltan ajiban bainallah wal insan, sehingga kemudian menjadikan suatu keyakinan baru yang ajib gitu kan, antara Allah dengan manusia. Walam yakun laha fi nufusil Arab, yang mana orang-orang Arab secara umum belum pernah meyakini itu gitu loh, meyakini bahwasanya Allah dengan nabinya itu punya hubungan ayah dan anak gitu. Ini orang-orang Arab belum pernah punya keyakinan tersebut terhadap berhala-berhala mereka. Hubal punya anak tuh tidak pernah orang Arab punya keyakinan itu selama berabad-abad. Tetapi yang uniknya dari kalangan Nasraniyah ini, dia mengajarkan suatu ajaran wasaniyah kekeluargaan atau penyembahan terhadap berhala yang ada unsur kekeluargaannya. Ini yang kemudian disebut dengan kepercayaan Helenisme, yaitu dewa-dewi yang punya anak. Ini kan dalam mitologi-mitologi dunia, antum akan dapati di mitologi Hindu itu dewa-dewi punya istri, punya anak. Di mitologi Yunani dewa-dewi punya istri, punya anak. Mitologi Nordik Thor itu anaknya Odin gitu, punya anak. Ini mitologi-mitologi ini yang kemudian mempengaruhi konsep ketuhanan ini. Waliyadzubillah. Wa libu'di ta'alimiha an tarazil ma'isyah allati alfauha wa lam yakunu yastati'una al-ibti'ad anha. Yang demikian ini semakin karena ajarannya itu jauh dari apa yang diyakini masyarakat Arab, sehingga masyarakat Arab itu sedikit yang kemudian menganut ajaran Nasraniyah itu di tengah-tengah mereka. Makanya tadi hanya terpusat di utara dan di selatan saja. Wa amma sa'iru adyanil Arab fakanat ahwalu ahliha ka ahwalil musyrikin faqad tashabahat qulubuhum wa tawaraddat aqaiduhum wa tawafaqat taqaliduhum wa awaiduhum. Adapun selain dari dua agama ini, kepercayaan-kepercayaan Arab yang beraneka ragam itu saling berdekatan satu sama lain. Tashabahat qulubuhum, karena hati-hati mereka itu serupa saja. Yang beda nanti satu nyembah Hubal, yang lain nanti nyembah Lata, nyembah Uzza, kabilah mana punya berhala-berhala sendiri. Nah, tetapi khurafat-khurafat mereka hampir sama. Ini yang secara umum di tengah-tengah masyarakat Arab. Nah, setelah khulasah ini, Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri baru kemudian menyebutkan bagaimana keadaan sosial masyarakat Arab, sosial budayanya di tengah-tengah masyarakat Arab, hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, maka beliau mengatakan ba'dal bahthi an siyasati al-jazirati wa adyaniha, setelah kita mengetahui bagaimana keadaan politik dan keadaan agama di Jazirah Arab, baqiyalana an natakallama haulal ahwalil ijtimaiyah, maka tersisa bagi kita untuk berbicara mengenai pembahasan masalah ijtimaiyah, masalah sosial.
di tengah-tengah mereka. Wal iqtisadiyah, dan kemudian masalah ekonomi, iqtisad. Wal khuluqiyah, dan masalah akhlak, adab. Wa fi ma yali bayanuha bi ijaz. Berikut ini penjelasannya secara singkat, dimulai dari al-halah al-ijtimaiyah, yaitu keadaan sosial masyarakat Arab. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan kanat fil Arab awsatun mutanawwi'ah. Jadi di tengah-tengah masyarakat Arab itu ada strata yang beragam-ragam. Kalau antum mungkin pernah mempelajari suatu kaum punya 4 strata. Strata yang paling bawah itu Sudra, itu kan yang kalangan budak. Kemudian strata yang di atasnya itu apa? Lupa saya. Waisya. Kemudian yang di atasnya lagi Kesatria. Yang paling atas adalah Brahmana. Ini di agama Hindu ada 4 strata ini. Nah, masyarakat Arab dia stratanya banyak gitu kan, beraneka ragam. Takhtalifu ahwalu ba'diha an ba'din. Stratanya ini satu dengan lain ini berbeda-beda gitu kan, budaya mereka satu sama lain. Fakanat alaqatur rajul ma'a ahlihi fil ashraf ala darajatin kabiratin minar ruqa wat taqaddum. Nah, untuk kalangan ashraf, yaitu kalangan yang paling tinggi stratanya, kalangan bangsawan lah, kalangan yang paling terhormat di sini kalau kita terjemahkan. Hubungan antara laki-laki dengan keluarganya, seorang laki-laki dengan keluarganya ini berada pada tingkat yang paling tinggi, yang paling terdepan dalam hal kemajuan ini. Wa kana laha min hurriyatil iradah. Jadi para istri itu memiliki kemerdekaan penuh di dalam keinginan. Wa nufadzil qaulil qistil awfar, dan kemudian punya kewenangan untuk mengatakan apa yang dia inginkan dalam skala yang sangat luas. Wa kanat muhtaramatan masunatan. Nah, pada strata ini kaum wanita itu dihormati dan kemudian dijaga. Tusalludunaha as-suyuf, bahkan kemudian sampai rela menghunuskan pedang untuk menjaga kehormatan wanita pada strata ini, yaitu kalangan orang-orang terhormat di tengah-tengah masyarakat Arab. Wa turaq ad-dima, bahkan sampai berani untuk menumpahkan darah untuk membela kehormatan seorang wanita ini. Jadi di satu sisi ada kalangan masyarakat Arab yang demikian, yaitu kalangan yang paling mulia, di mana wanita itu begitu dimuliakan, begitu dijaga. Nanti di sisi lain ada kalangan masyarakat Arab di mana wanita itu direndahkan, dihinakan gitu loh. Makanya tadi dikatakan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ausatnya itu mutanawwi'ah, beragam. Strata-stratanya itu beragam gitu loh, sangat banyak, dia beragam. Wa kana ar-rajul idza arada ay yamtadiha bima lahu fi nadhri al-arab al-muqam as-sami min al-karami wasyaja'ati lam yakun yukhatibu fi aktsari awqatihi illa al-mar'ah. Seorang laki-laki kalau dia ingin dipuji, ingin terpandang di tengah-tengah masyarakat Arab dalam hal keberanian dan lain sebagainya gitu kan, lam yakun yukhatibu fi aktsari awqatihi illa al-mar'ah. Dia tidak menjadikan tujuannya itu kecuali hanya pada wanita. Wa rubbama kanatil mar'atu idza sya'at jama'at al-qaba'il lis-salam. Dalam hal ini seorang wanita itu kalau dia mau, dia bisa mewujudkan perdamaian antar qabilah. Dia mengatakan sesuatu apa sehingga kemudian laki-laki yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab itu menginginkan perempuan tersebut, akhirnya berdamai gitu. Ada satu wanita yang diinginkan banyak laki-laki di situ gitu kan, di tengah-tengah masyarakat Arab. Kalau wanita tersebut mengatakan jangan perang, udah mereka nggak perang gitu kan. Sisi lain, wa insya'at, kalau dia mau, ash'alat bainahum narul harbi wal qital. Kalau satu perempuan ini yang sedang dipuji-puji, sedang diinginkan oleh banyak laki-laki itu di tengah-tengah masyarakat Arab, kalau dia mau, dia bisa menyalakan api peperangan antar qabilah. Wa ma'a hadza kullihi, bersamaan dengan ini semua, faqad kana ar-rajul yu'tabaru bila niza'in ra'isul usrah.
Bersamaan dengan demikian, ketika seorang wanita itu punya pengaruh untuk memberikan bisikannya, pesonanya itu kepada laki-laki di tengah masyarakat Arab seperti ini, tetapi sebagai kepala keluarga itu di dalam masyarakat Arab tetap laki-laki yang memegang kendali penuh terhadap keputusan di suatu keluarga. Wasahibul kalimah fiha, yang menetapkan keputusan di dalam suatu keluarga. Wa kana irtibatur rajul bil mar'ah bi'aqdi zawaj tahta isyrafi awliyaiha wa lam yakun min haqqiha an taftata alaihim. Nah, pada golongan masyarakat ini, pada strata masyarakat ini, seorang wanita itu keputusan untuk menikahkannya itu berada di tangan para wali. Dia nggak bisa menikahkan diri mereka sendiri. Ini kalangan yang terhormat seperti ini. Kemudian ada kalangan-kalangan yang lain. Wa bainama kanat hadhihi halul asyraf. Ketika keadaan masyarakat yang terhormat ini seperti ini gitu kan. Kana hunaka fil awsat al-ukhra, ada kalangan masyarakat yang lain, strata sosial masyarakat yang lain, anwa'un minal ikhtilat bainar rajuli wal mar'ah. Ada ragam ketercampuran antara laki-laki dan wanita. Maksudnya di satu sisi ini wanita dijaga kehormatannya dari sentuhan laki-laki, di sisi lain kemudian perempuan dan laki-laki bebas sebebas-bebasnya. Bagaimana itu? Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Syekh Shafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan, la nastati'u an nu'abbira anhu illa bid-da'arati wal majuni was sifahi wal fahishah. Kita tidak bisa menceritakan, mengungkapkannya itu kecuali dengan pernyataan-pernyataan yang kalau didengar itu nggak enak gitu loh, fahisyah, pernyataan-pernyataan yang keji. Nanti kita lihat riwayatnya. Bagaimana Ibunda Aisyah menceritakan keadaan laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab ini. Ibunda Aisyah mengatakan, annan nikah fil jahiliyati kana ala arba'ati anha. Di masa jahiliyah pernikahan itu ada 4 jenis. Fakana minha nikahun nas al-yaum. Jadi nikahnya masyarakat Arab yang pertama itu sama dengan pernikahan Islam saat ini, yaitu apa? Yakhtubur rajul ila rajul waliyatahu au ibnatahu. Seorang laki-laki datang menemui seorang wali dari sang gadis, dari sang wanita yang hendak dinikahinya. Fayusaddiquha thumma yankihuha. Kemudian ditanyakan keseriusan kejujurannya dan diberikan mahar. Setelah itu disepakati maharnya, setelah itu kemudian nikah. Ini nikah sahih. Jadi sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah mempraktekkan nikah sahih seperti ini. Ketika Islam datang, ini yang kemudian diakui sebagai apa? Sebagai pernikahan yang sah. Wa nikahun akhar, ada jenis pernikahan yang lain. Kana rajul yaqulu limra'atihi idza tahurat min tamfiha arsili ila fulan fastabdi'i minhu. Ada seorang suami yang punya istri yang sah. Ini model pernikahan kedua ya. Seorang suami punya istri yang sah. Ketika istrinya itu sudah suci dari haid, belum dihubungi, belum dilakukan hubungan badan sama sekali oleh suaminya yang sah. Suaminya yang sah ini menyuruh istrinya, kamu datang kepada fulan, katakan kepada dia saya minta benih dari kamu. Ini namanya nikah istibdo namanya. Kalau suatu sepasang suami istri ini menginginkan anak yang dia cemerlang sebagaimana orang yang diinginkannya, itu biasanya disuruh datang kepada seorang kesatria gitu, yang dia pemimpin perang atau kemudian memiliki keahlian syair. Saya mau punya anak yang ahli syair. Istrinya suruh datang ke orang yang pandai dalam syair gitu kan, supaya nanti lahir anak yang dia jago syair gitu. Minta istrinya disetubuhi sama siapa? Orang itu gitu loh. Waliyadzubillah. Wa ya'tazilaha zaujuha. Nah, maka di masa di masa dia sedang berhubungan dengan laki-laki yang diinginkan lahir anaknya seperti itu, suaminya itu menghindar untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya untuk sementara waktu.
wala yamassaha abadan, tidak digauli istrinya tersebut, hatta yatabayyana hamluha, sampai terlihat si istri ini hamil, min dzalika, karena hubungan badan dari laki-laki yang ditujunya tadi, min dzalikar rajul alladzi tastabdi'u minhu, yang tadi minta benih tadi. Fa idza tabayyana hamluha, kalau nanti sudah terlihat bahwasanya dia hamil, asabaha zaujuha in ahabba, kalau nanti mau berhubungan badan baru di situ suami sahnya lakukan hubungan badan dengan istrinya, karena sudah dipastikan hamilnya ini dari laki-laki yang diinginkan lahir anaknya itu tadi. Wa inna ma yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad, yang demikian ini dilakukan karena menginginkan anak yang cemerlang, najabatil walad, entah punya keahlian apa-apa disuruh datang kepada orang yang memang punya keahlian itu, supaya sifat DNA-nya nanti menurun kepada anaknya itu. Ini kan jahiliyah banget gitu kan. Ini bentuk pernikahan kedua di masa jahiliyah. Fakana hadan nikah yusamma nikah al-istibda. Ini nikah ini disebut dengan nikah istibda. Wa nikahun akhar, pernikahan yang lain, yajtami'ur rahtu dunal asyrah. Ada sekumpulan orang berkumpul kurang dari 10. Jadi laki-laki itu berkumpul kurang dari 10 orang. Fayadkhuluna 'alal mar'ah kulluhum yusibuha. Sekumpulan laki-laki ini yang tidak sampai jumlah 10 tadi menyetubuhi seorang wanita yang diinginkannya. Fa idza hamalat, nanti ketika dia sudah hamil, wa wada'at, dan sudah melahirkan, wa marrat layalin ba'da an tadha'a hamluha arsalat ilaihim. Ketika sudah hamil dan melahirkan dan berlalu beberapa hari, barulah kemudian wanita yang dihamili rame-rame tadi panggil semua laki-laki yang telah menghamili dia tadi, yang telah menyetubuhi dirinya tadi. Falam yastati' rajulun minhum an yamtani'a. Nah, aturannya di sini laki-laki yang menyetubuhi satu wanita tadi nggak boleh menolak gitu loh, nggak boleh nolak dia ketika dipanggil. Nah, ketika kemudian semuanya dipanggil, dikumpulkan, hatta yajtami'u indana, berkumpul di hadapan wanita yang sudah melahirkan tadi. Fataqulu lahum, wanita ini mengatakan kepada laki-laki yang sudah menyetubuhinya ini, qad araftum alladzi kana min amrikum, kalian sudah mengetahui perkara kalian, yaitu apa? Kalian sudah menyetubuhi aku semuanya kan. Wa qad waladtu, dan aku sekarang sudah melahirkan. Wa huwa ibnuka ya fulana, baru si perempuan tadi ini boleh nunjuk siapa yang jadi bapaknya semaunya dia gitu loh. Fatusammi man ahabbat minhum bismihi, siapa yang diinginkan oleh si perempuan ini tadi, si wanita ini tadi yang akan jadi bapak si anaknya itu, nggak boleh ada yang nolak gitu kan. Kalau sudah dipilih plek gitu kan, maka itu dia yang jadi bapak dari anaknya itu. Fayulhiqa bihi waladaha, dan yang demikian ini dianggap sebagai anaknya dan dia harus bertanggung jawab dan dia nggak boleh menolak. Ini model pernikahan yang kedua. Nah, maka kalau hari ini ada kasus pemerkosaan rame-rame gitu, terus kemudian nggak mau bertanggung jawab malah dibunuh, itu lebih jahiliyah daripada ini gitu loh. Yang ini nih masih berani tanggung jawab gitu loh. Kalau dipilih sama pihak wanitanya untuk tanggung jawab, dia jadi bapaknya masih berani. Hari ini kalau terjadi yang demikian lebih jahat daripada masa jahiliyah ini, waliyadzubillah. Yang terakhir, pernikahan yang terakhir namanya nikah royah, nikah bendera. Wa nikahun rabi' yajtami'un nasul katsiru fayadkhuluna 'alal mar'ah allati la tamtani'u mimman ja'aha wa hunna al-baghaya. Ini orang-orang banyak mendatangi satu wanita saja, dan wanita ini dia sejatinya adalah pelacur. Kunna yansibna ala abwabihin narayat, sebagai tanda dia adalah pelacur, dia tancapkan bendera di depan pintu rumahnya. Kalau ada tanda gitu berarti siapapun laki-laki yang mau bersetubuh dengan dia silahkan siapapun yang mau bersetubuh dengan dia. Takun alaman liman aradahunna dakhala alaihinna, jadi penanda siapapun yang mau berhubungan badan dengannya silahkan. Fa idza hamalat fawada'at hamlaha jama'u laha. Nanti kalau dia sudah melahirkan,
Maka dipanggil semua laki-laki yang pernah menyetubuhi dia, wada'u lahum alqafah, thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna faltatahu wa du'iya ibnahu. Nanti dilihat siapa yang mirip anaknya itu dengan siapa yang menghamilinya tadi, maka itu yang kemudian diikutkan kepada dirinya sebagai anaknya. Kalau itu sudah terjadi, si bapak tadi yang sudah ditunjuk tidak bisa menolak. Pernikahan royah yang kedua ini hampir sama dengan pernikahan yang ketiga. Semuanya dianggap sah oleh masyarakat Arab jahiliyah. Ketika Islam datang, maka dibatalkan yang 3 terakhir dan ditetapkan yang 1 yang pertama itu. Karena nasabnya itu jelas untuk pernikahan yang sahih yang pertama ini. Nah, demikian ini keadaan sosial, sebagian kecil dari keadaan sosial tentang hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Nanti antar yang lain lagi masih ada penjelasannya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.